Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saudara Fadil, ini merupakan sesi pertama kita untuk melaksanakan kolaborasi riset antara mahasiswa dan Radio Institut tentunya. Kita akan berbasis output untuk menghasilkan suatu riset artikel. Rencananya nanti akan ada beberapa sesi ya, sesi 1, 2, 3 atau berapapun hingga siap riset artikel kita. Kita akan memberikan judul pada riset kita ini The Comparison Some Extended Logmark Distribution for Modeling Survival Times Cancer Data. Jadi kajian ini adalah kajian pada mata kuliah Survival Analysis ya. Pada kajian mata kuliah waktu Fadil kuliah dulu di semester 7 ada mata kuliah survival analysis atau analisis survival. Itu background kita. Dasar kita Ya, untuk menghasilkan riset artikel ini adalah mata kuliah analisis survival. Sedikit tambahan nanti pada mata kuliah statistik matematika. Oke? Nah, oke Pak. apa yang akan kita bahas pada penelitian kita ini, kata kuncinya adalah atau kesimpulannya, kita akan mencoba membandingkan beberapa model perluasan dari distribusi Lomax. Distribusi Lomax ini terkenal sering digunakan untuk memodelkan penyakit-penyakit kanker dan akan kita coba gunakan Lomax ini tapi kita perluas. Kita perluas menjadi beberapa perkembangan atau perluasan Lomax. Jadi Lomax ini 2 parameter. Nah, nanti perluasannya itu bisa terdiri dari 3 parameter, 4 parameter itu nanti akan kita lihat. Nah, dalam penyelesaian permasalahan kita nanti kita dibantu oleh distribusi R. Oke, Pak Dil? Paham ya? Kita nanti akan menggunakan program R. Oke, Ya, Pak Pak, Dil. paham Pak. Rujukan kita, buku yang akan kita gunakan adalah buku survival analysis yang biasa digunakan dalam perkuliahan. Ini ada bukunya. Bisa lihat Pak Dil ya, apa yang diseser? Bisa lihat Pak Dil? Oh, nggak muncul Pak. Hah? Ini tidak muncul. Oh, baru Pak. Bisa Udah. Pak, bisa Pak. Nah, ya ini nampak ya. Bisa. Oke. Udah Pak. Ini adalah buku Nampak Pak. landasan kita untuk berbicara riset. Oke? Statistical Methods for Survival Data Analysis. Ini landasan kita nanti Pak Dil. Nah, kita terutama fokus kepada bab 6. Oke? Bab 6 ini fokus kita. Bab 6 ini judulnya adalah Some Well-Known Parametric Survival Distribution and Their Application. Artinya distribusi-distribusi parametrik yang biasa kita kenal. Oke? Cuman kita tidak menggunakan ini, kita akan menggunakan Lomax. Tetapi kita akan menjadikan ini Lomax. sebagai basis kita untuk menghasilkan riset. Nah, dalam survival analysis itu sendiri, itu ada jenis data yang disebut dengan data survival. Nah, data survival. Data survival ini adalah data yang biasa dilekatkan kepada pasien yang terkena penyakit-penyakit ekstrim. Kanker misalnya, oke? Diabetes. Nah, bagaimana cara menghitung data penyakit ini atau data survival ini? Cara menghitungnya adalah pasien yang terkena penyakit ekstrim tadi datang ke rumah sakit, oke? Tentu dia mula-mula masih hidup datang ke rumah sakit kan? Datang ke rumah sakit, di data tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Oke? Lalu setelah diberi penanganan obat atau sejenisnya oleh pihak rumah sakit, pada waktu tertentu pasien mati. Nah, oke? Nah, pasien mati inilah yang dijadikan data survival. Datanya apa? Data tanggal dia masuk yang kita catat tadi sampai dia meninggal, nah itu dihitung. Apakah bulan, apakah hari, terserah. Nah itu disebut dengan data survival. Paham ya? Paham?
Paham maksudnya Pak Dil? Pak. Paham nggak maksudnya? Data survival itu. Paham, Pak. Jadi data survival Paham, Pak. saya ulangi data survival Insyaallah itu. paham, Pak. Jadi data survival, pasien datang ke rumah sakit, ingat pasien penyakit-penyakit yang bahaya ya. Contoh misalnya penyakit kanker darah atau leukemia. Ya, Pak. Dicatat waktu dia masuk, lalu oleh pihak rumah sakit dikasih obat, lalu dia mati. Nah, mati ini dari tanggal masuk hingga dia mati itu dihitung waktunya. Apakah harian, bulanan, nanti itu kita dapatkan. Nah, data itulah yang disebut dengan data survival. Tapi data unsensor. Data tidak Iya. data tidak sensor. Unsensor. Oke, kajian kita ini kita Iya, belum Pak. berbicara Dari data. awal dia masuk. Oh ya, awal dia masuk sampai dia mati. Ini data Dari awal dia ini masuk yang sampai dia meninggal. Oke. Nah, ini yang disebut dengan data survival. Khusus lagi namanya data tidak sensor. Jadi data survival yang tidak sensor. Kita ya. Nah, hasil Ya, riset Pak. kita ini insya Allah kita batasi hanya data tidak sensor saja. Data unsensor istilahnya. Oke? Kita tidak mencampurkan dia dalam survivalnya ada dua data. Ada Ya, Pak. data unsensor, ada data sensor. Kalau data sensor, dia masuk ke rumah sakit, dalam interval waktu tertentu dia menghilang. Menghilang tuh mungkin dia nggak sanggup bayar atau apa menghilang. Oke? Lalu yang data sensor yang kedua, Oh, ya, Pak. data sensor yang kedua di akhir perawatan atau interval waktu yang kita izinkan atau interval waktu yang ditentukan oleh ahlinya seperti dokter, dia masih hidup. Nah, kalau masih hidup dia terkategori data sensor. Jadi dua jenis data Sensor. ini, jadi dua jenis data survival ini tidak kita gunakan. Kita hanya menggunakan data dia masuk, dikasih obat, mati. Dengan batas waktu yang ditentukan oleh ahlinya. Oke, mungkin selama 6 bulan, setahun dalam interval itu. Jadi kalau ada 30 pasien, kalau 30-nya mati semua, data kita berarti ada 30. Nah, data inilah yang akan kita gunakan nanti 30. oke, dalam penelitian kita, data sensor. Nah, dalam statistik, kalau seluruhnya itu data tidak sensor atau unsensor, maka jatuh hukumnya kepada pemodelan peluang biasa. Oke? Pemodelan peluang biasa itu apa maksudnya, Pak? Diberikan fungsi-fungsi peluang, lalu dicari parameter, lalu diuji kebaikan peluang, itu dia. Tetapi kalau tergabung data sensor dan tidak sensor yang kita bahas tadi, maka ceritanya akan lain lagi. Nah, makanya kita putuskan kita hanya menggunakan data yang unsensor. Oke, paham ya? Jadi Unsensor. ada kesimpulan kita Ya, pada Pak. pagi hari ini, kita hanya menggunakan data unsensor. Kalau data unsensor yang digunakan artinya kita jatuh hukumnya kepada model peluang biasa. Unsensor. Oke, model biasa yang tergantung kepada model peluang, lalu dengan berbagai teknik estimasi parameter, lalu putuskan mana yang terbaik dengan menggunakan beberapa kriteria. Oke ya? Mantap ya? Oke, Ini Pak. gambaran kita yang Bapak. pertama. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, kalau dalam buku ini, dalam buku ini pemodelan data survival unsensor yang paling sederhana disebut exponential distribution. Yang paling sederhana. Oke? Exponential distribution yang paling sederhana. Kita tidak masuk ini nanti, kita langsung ke Lomax, tapi sebagai pemanasan kita bahas dulu. Oke? Sebagai pemanasan kita bahas dulu. Nah, dalam teori exponential distribution, apapun namanya model peluang, yang wajib Fadil ketahui pertama sekali adalah seperti apa fungsi densitas peluang.
Atau dalam hal ini seperti apa model peluangnya? Persamaan 6.11 adalah contoh untuk fungsi densitas peluang distribusi eksponen namanya, yang paling sederhana. Kita bahas yang paling sederhana dulu. Oke? Ada fungsi densitas eksponen yang terdiri dari satu parameter, yaitu parameter lambda. Satu parameter, makanya dia disebut sebagai fungsi yang paling sederhana. Kalau dia parameternya 2 seperti gamma, udah mulai dia tidak sederhana. Apalagi nanti ada Lomax 3 parameter, Lomax parameter, ada 4 parameter, itu bukan sederhana lagi namanya. Oke ya? Coba kita lihat lagi teori berikutnya. Kita kaji lagi teori berikutnya. Bentar. Oke, kita coba kaji berikutnya. Nah, kita coba lihat lagi. Saya share teori dasar kita ya. Teori dasar kita. Oke, kita share teori dasar kita. Oke, bisa nampak apanya slide-nya, Fadil? Bisa nampak slide-nya? Bisa, Pak. Bisa, oke, mantap. Oke, kita mulai. Kita bahas teori kita, teori dasar. Sebelum ini teori pemanasan nih. Tadi diberikan fungsi densitas yang paling sederhana disebut dengan fungsi densitas eksponen. Nampak tulisannya ya? Nampak, Pak. Oke, ini tadi eksponen. Lambda, eksponen, min lambda X. Untuk X besar dari 0. Nah, fungsi ini disebut sebagai fungsi densitas peluang eksponen. Syarat suatu fungsi dikatakan fungsi densitas, kita ini kalau dia T pakai T, Padil. Jangan ceroboh kalau pakai T ini T. Jangan X ini T. Oke? Iya, Pak. Jangan ceroboh, ini juga T. T besar dari 0. Oke. Nah, kapan dikatakan fungsi ini sebagai suatu fungsi densitas? Kalau kita integralkan ft dt ini harus 1. Apapun fungsinya, kalau dia diintegralkan pada batas yang dimaksud, kalau batasnya kan T besar dari 0, berarti 0 sampai tak hingga. Ini diintegralkan wajib 1, Padil. Ini dulu langkah pertama yang harus kamu pahami. Teknik integral ini harus kamu pahami. Karena nanti ini yang ditanya. Padil, kata orang, Lomax itu distribusi atau fungsi densitas atau tidak? Kata buku ya nggak bisa gitu jawabannya. Jawabannya kamu harus bisa membuktikan kamu integralkan dia 1. Contoh misalnya seperti eksponen. Tentu akan kita integralkan 0 sampai tak hingga lambda eksponen min lambda T. Min lambda T. dt. Nah, tentu ini integralnya kan? Oke, kita coba sama dengan lambdanya kita keluarkan. Lambda integral 0 tak hingga eksponen min lambda T. dt. dt. Oke. Nah, integral eksponen min lambda T itu kan sederhana sekali itu karena dia cuma hanya konstan biasa min 1 lambda eksponen min lambda T. Kan itu integralnya tuh. Kalau eksponen min lambda T. Untuk 0 sampai tak hingga. Nah, kita masukkan. Oke, kita lihat. Tadi integralnya sama dengan lambda min 1 lambda eksponen min lambda T. Untuk 0 sampai tak hingga. Oke, berarti kita masukkan lambda min 1 lambda eksponen min lambda T kurang-kurang. Nah, oke. Min lambda T, kok min lambda T? Minta hingga lambda. Minta hingga lambda. Oh, masa T kan T yang kita masukkan.
Ini min ta hingga lambda. Kurang-kurang min seperlambda. Min seperlambda. Eksponen min 0. Min 0 apa nih? Lambda. Lambda. Ini dia kurung 2 kali. Sama dengan eksponen min ta hingga kali lambda. Eksponen min ta hingga lambda kan konstan. Oke? Berarti eksponen min lambda. Eksponen min lambda itu berapa, Padil? 0. Min seperlambda dikali dengan 0. 0. Minus ketemu minus plus. Plus. Eksponen 0, 1. Berarti lambda. Oke. Ya kan? Eksponen 0 ini kan 1. Iya, Pak. Ya, seperlambda. Berarti sama dengan lambda dikali 0 ditambah seperlambda. Sama dengan 1. Nah, jadi terbuktilah bahwa fungsi yang kita sebut fungsi distribusi eksponen tadi memang betul-betul sebagai fungsi densitas peluang. Nah, ini landasan kita nanti, Padil, untuk bercerita. Nah, nih. Kenapa ini disebut fungsi densitas peluang? Karena alasannya tadi. Kita telah berhasil membuktikan dia 1. Nah, ini landasan kita pertama yang harus kamu pahami nanti. Oke? Jadi untuk menghasilkan riset artikel ini tidak mudah. Kita bahas dulu di dasarnya, nanti kita sampai kepada yang kita tuju. Karena nanti di skripsi, nanti di proposal, nanti kamu akan dibahas tentang ini. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa eksponen min lambda itu sama dengan 0? Tadi kan 0 kita jawab. Ini kenapa dia 0? Eksponen min lambda itu boleh nggak saya buat sebagai seper eksponen lambda? Seper eksponen lambda, Pak. Boleh nggak? Boleh kan? Pak. Oke. Boleh, nah, Pak. Eksponen min lambda ini kan tak hingga kan? Eksponen tak hingga ini kan tak hingga. Seper tak hingga itu berapa? 0. Nah, seper tak hingga itu yang 0. Makanya tadi ketika kita kerjakan integral, eksponen minta hingga kali lambda itu kan eksponen minta hingga. Minta hingga kali konstan kan minta hingga. Makanya dia bernilai 0. Nah, ini karena kita membuktikan berhasil 1 tadi, makanya kita yakin bahwa fungsi densitas itu, fungsi distribusi eksponen adalah benar-benar suatu fungsi densitas peluang. Oke. Jelas nggak kira-kira apa yang disebut dengan fungsi densitas, Padil? Jelas, Pak, insya Allah. Nah, sekarang mana yang dikatakan fungsi densitas peluang Lomax? Nah, kita lihat di apa kita riset artikelnya. Coba kita lihat. Mana yang dikatakan yang Lomax itu yang mana? Oke. Nah, nampak nih, Padil? Nih, ada riset artikel judulnya Modified Lomax Distribution. Kalau modified itu yang sudah dimodifikasi. Nah, dalam riset artikel ini yang terbit di Research Square itu ada fungsi densitas Lomax yang diberikan seperti mana dia? Nih. Nampak nih, Padil? Nampak, Pak. Nih. Berapa parameter yang ini? Ini yang saya sorot nih. Nih yang ini. Ini adalah fungsi densitas dengan 2 parameter. 2. Beta dan lambda. X ini datanya, X data atau variabel acak. Kalau dalam survival, X itu ditukar menjadi T. Kenapa T? Karena dia waktu survival. Nah, ini yang disebut dengan fungsi densitas peluang Lomax itu. Kalau tadi eksponen, sekarang ini fungsi densitas peluang Lomax. Nah, sama seperti tadi, kita harus yakinkan orang apakah ini benar fungsi densitas peluang. Nah, bagaimana caranya Padil menjawab pertanyaan seperti itu? Betul enggak, Padil, bahwa fx beta lambda sama dengan lambda beta kali 1 tambah beta x berpangkat min
lambda tambah 1 untuk X besar dari 0 itu sebagai fungsi densitas peluang, bagaimana kamu meyakinkan penguji? Dengan mengintegralkan tadi bentuk tadi, Pak. Mengintegralkan apa yang kamu integralkan? Oh, nilai Tentu, parameternya, Pak. ya tentu yang kamu integralkan fungsi ini sendiri. Iya, Pak. Kamu integralkan batasnya berapa? Batasnya dari 0 sampai tak hingga, Pak. Oke, karena ada informasi di sini X besar sama dengan 0. 0. Oke, jadi kalau kita lihat lambda beta, ingat fungsinya ya, lambda kali beta 1 tambah beta X, pakai ingat fungsinya. Kita buka lagi slide kita tadi. Coba kita buka slide kita. Kita coba lihat. Nah, tadi fungsinya tadi adalah fx sama dengan lambda beta kali apa tadi? Dalam Kali apa dulu tadi? tadi. 1 tambah beta x berpangkat min lambda tambah 1. Ya, kita cek lagi, kita buka lagi, stop share, kita tengok lagi, betul lah fungsi kita itu. Ini ingatan harus kuat, Padil. Ya, Pak. Janganlah, nih dia, nih lambda beta kan cocok ya. Lambda beta 1 tambah beta x berpangkat min lambda tambah sah. 61. Cocok ya? Cocok? Cocok, Pak. Cocok, Pak. Oke, cocok. Kita buka lagi seri apa kita. Kita buka lagi. Nah, ini tadi dia. Ini cocok ya. Untuk X besar dari 0. Ini kebetulan dia pakai X. X. Kalau dia pakai T tinggal ganti aja. T, ganti gitu Ya, kan? Pak. Tinggal ganti aja. Ya, Kalau dia T ya FT lah. FT. Kalau kita mau pakai T, FT. Oke. Sama Lambda dengan beta lambda beta kali 1 dikali 1 tambah plus beta T lambda beta T berpangkat min lambda tambah 1. dan min Oke. tambah 1. Untuk T besar dari 0 kalau pakai T. Iya, Pak. Nah, coba kita buktikan integral 0 sampai tak hingga lambda beta 1 tambah beta T berpangkat min lambda tambah 1 dt. dt. Oke, kita keluarkan lambda betanya dulu. Lambda beta Lambda beta integral 0 tak hingga 1 tambah 1 tambah beta beta T T. Beta T berpangkat min lambda 1 lambda 1 dt. dt. Oke, coba kamu misal U sama dengan 1 tambah beta T. Berarti DU sama dengan Padil, beta DT, betul? DU sama dengan 1 DU sama dengan beta DT. Ini diturunkan terhadap U, yang kanan diturunkan terhadap T. Oke? Oke, Pak. Nampak tak? Nampak, Pak? Oke, berarti DU sama dengan beta DT. Dari sini kita peroleh DT sama dengan 1 beta DU. Oke, nah kita ganti integralnya. Coba. Berarti integral kita sekarang lambda beta integral 0 tak hingga ini tadi menjadi U. Oke? Paham? Oke, Pak. Ini tadi min lambda Min tambah 1. lambda tambah 1 Ini tadi DT-nya menjadi 1 DT berarti DU per beta. per Ini tadi nih, DT-nya kan diganti nih, beta per 1 beta DU. Oke, DU. Ya, Pak. keluarkan berarti beta, berarti tinggal lambda. Lambda integral. Betanya kan habis nih, kan konstan. Ya enggak? Ya, Pak. U sama dengan U berpangkat U min berpangkat min lambda tambah lambda 1 1 DU. DU.
Coba kamu integralnya apa? Integralnya itu sama dengan lambda dikali. Apa nih? Kalau nggak bisa kamu keterlaluan kamu nih Padin. Itu kan pangkat biasa, itu pangkat konstan biasa. Lambda itu kan konstan. Iya, Pak. Nggak bisa kamu keterlaluan kamu tuh ah. Berapa tuh? Lambda 1 eh, per min lambda tambah 1 tambah 1. kurang 1. Oke? Ya, U Pak. pangkat dengan min lambda. Lambda tambah 1. Contoh integral x kuadrat gimana kamu menyelesaikannya? Integral kalau ada integral x kuadrat dx gimana kamu menyelesaikannya? X kuadrat dx. Ya, berapa? Tentu kan sepertiga x Sepertiga pangkat X pangkat 3 kan N. gitu kan? Tinggal tambah 1 aja kan? Iya, Pak. Berarti kamu nih kurang nih, makanya matematiknya, kalkulusnya nanti kamu perbenahi, terutama integral. Kalau enggak jadi nanti tuh barang kita nih. Berarti Baik, U Pak. pangkat min lambda tambah 1 tambah Tambah 1. ini salah kita nih. Di bawah ini tambah 1 nih Padil. Kamu nggak nyimak juga nih, nyak nih simak nih, ini tambah 1 nih. Karena dia kan tambah 1 tuh, ha. Oke. Oke, Padil. Oke, Tugas Pak. kamu lanjutkan. Berapa hasilnya kamu lanjutkan? Harus hasilnya 1. Nanti saya akan tagih pada sesi kedua. Oke, Padil? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, saya rasa sesi yang pertama ini cukup luar biasa sebagai untuk motivasi kita. Ingat Oke, tugas Pak. kamu nanti saya kirim videonya. Oke, Pak. Untuk bahas nanti kamu Bahannya bagi juga ya, Pak. Oke, saya bagi bahan. Oke, share ya. Oke. Kita rasa cukup bahaskan kita hari ini sesi pertama, nanti siang atau sore kita jumpa lagi untuk sesi kedua untuk kolaborasi Baik. riset ini menghasilkan suatu riset. Oke, Padil? Oke, Pak. Berarti nanti Selamat. sore langsung sesi kedua, Pak. Oke, langsung ke sesi kedua. Oke, Padil ya. Pokoknya kita semangat. Oke, Padil. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.